karena kita diberi otonomi khusus. Sehingga bagaimana untuk dengan dasar itu kita sekarang punya persoalan dengan bagaimana orang asli Papua itu bisa memperoleh kesempatan. Kita biarkan dan kita berpikir bahwa mereka tidak bisa, kita yang salah itu. Semua upaya harus dilakukan, termasuk memberikan peluang. Kalau saat ini lagi viral itu kan, di bandara. Di bandara, Ini JPMK atau LPMK ini kan bagian dari mitra dari Freeport. Sehingga bagaimana dia harus mempersiapkan juga, bukan hanya di biaya anak-anak saja, tetapi bagaimana untuk mereka selesai pulang, mereka harus mereka memperoleh lapangan kerja. Mereka tidak minta tenaga kerja lewat dinas terkait di Kabupaten Mimika, tetapi bagaimana mereka orbitkan keponakan, saudara, ipar, ini kan terus jalan ini. Ordal anak-anak daerah sendiri maupun masyarakat Kabupaten Mimika untuk mendapatkan pekerjaan agak sulit. Semakin terbatas ya. Mereka tidak minta lewat disnaker. Ketika kita bilang Mimika sebagai kawasan industri, otomatis segala sesuatu yang berkaitan dengan industri disiapkan. Nah, kita punya PT Freeport. Dan ketika kita bicara tentang tambang, itu butuh engineer. Orang-orang ahli tambang, orang-orang mesin, orang-orang elektro dan lain-lain. Tidak sedikit juga saudara-saudara kita dari Papua yang memenuhi kriteria. Sudah masuk ya? Sudah masuk. Halo Sobat Antar Papua TV, pendengar radio Antar Papua, dan juga pembaca kami antarpapua.com. Kembali lagi bersama dengan kami dalam acara Berbagi Mik atau Mimika Punya Cerita. Bersama dengan kami sore ini, sudah ada dua narasumber yang berasal dari Timika. Kami akan segera perkenalkan, tapi sebelumnya kami mau sampaikan ada tema khusus yang kami angkat pada sore hari ini, yaitu temanya adalah keberpihakan perusahaan terhadap penyerapan pekerja orang asli Papua. Bersama kami sudah ada dua narasumber, kami akan segera menyapanya. Selamat sore, Bapak-Bapak. Yang pertama adalah Bapak Leonardus Tumuka. Beliau adalah seorang tokoh intelektual Kabupaten Mimika. Saat ini beliau adalah seorang karyawan juga. Nanti kita akan bertanya lebih lanjut kepada beliau apa kegiatannya sehari-hari. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah Bapak Alex Senawatme. Beliau adalah pasti sebagian besar sudah tahu Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Mimika periode 2019 sampai 2024. Siap, oke. Pak Alex, Bapak pasti sudah tahu ya bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan itu sudah yang kira-kira isinya begini, berisikan perlindungan terhadap kerja dimaksudkan untuk menjamin hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Nah, Pak Alex sendiri sebelum menjadi anggota DPRD atau sebelum menjadi wakil ketua adalah seorang karyawan ya, kalau tidak salah ya Pak? Iya. Oke. Nah, menurut Bapak sendiri penerapan Undang-Undang nomor 13 ini sejauh ini sudah seperti apa Pak yang Bapak lihat? Iya, jadi saya melihat bahwa terkait dengan Undang-Undang 13 ya, tahun 2003 ini 2003 ya. Ini khusus untuk pada umumnya untuk Papua. Kemudian khusus untuk Kabupaten Mimika ini ya, saya melihat tidak jalan efektif. Belum jalan ya Pak? Belum jalan efektif. Kenapa Pak? Belum jalan efektif karena ada banyak faktor. Pada itu undang-undang ini kan dibuat dari pusat. Ya. Kemudian bagaimana untuk terapkan di bawah ini? Betul. Turunannya kan gubernur, turun ke bupati, turunan sampai ke bawah. Ya. Nah, yang lemahnya adalah bagaimana untuk fungsi kontrol
dari atas turun ke bawah. Kemudian inisiatif kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, bagaimana sinkron dengan DPRD untuk menjalankan Undang-Undang 13 2003 ini. Karena Undang-Undang 13 2003 ini itu saya melihat bahwa itu baik untuk isinya bagus ya. Isinya bagus untuk bagaimana memihak pada rakyat sendiri. Tetapi untuk implementasinya ini tidak jalan efektif. Efektif kan waktu saya selesai dari Manado, kemudian saya pulang 2013 tidak salah. Pulang, setelah itu saya masuk kerja di masuk kerja di Freeport, di admin tram waktu itu. Setelah itu saya ikuti sampai dengan saya masih kerja 2017 itu mereka moker. Terjadilah mogok kerja, tetapi saya tidak bergabung di situ. Lalu saya ikuti, memang benar Undang-Undang 13 2003 ini tidak jalan efektif. Lebih khusus untuk Papua ini, keseluruhan tanah Papua ini. Dan saya melihat juga di perusahaan yang ada di Papua ini, bukan hanya Freeport saja, tetapi hampir semua perusahaan tidak jalankan Undang-Undang 13 2003 ini dengan efektif. Belum diterjemahkan sesuai dengan kebutuhan daerah, Pak. Saya tidak tahu kalau mungkin Indonesia Barat ke sana, ya mungkin berapa persen mereka jalankan, tetapi lebih ke timur ini, khususnya untuk Papua ini tidak jalan baik karena itu faktornya itu. Seperti tadi saya sampaikan bahwa untuk menerjemahkan, makanya kepala daerah, gubernur maupun bupati itu harus orang yang berjiwa untuk bagaimana memproteksi hak dasar. Karena pekerjaan ini, orang memperoleh pekerjaan itu hak dasar. Bagaimana untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga. Sebab itu untuk menerjemahkan ini yang belum kuat. Jadi seharusnya kepala daerah ini yang harus menerjemahkan. Turunannya adalah dia harus bikin peraturan daerah. Bagaimana untuk menerbitkan satu peraturan daerah untuk siapapun, bagi pengusaha siapapun yang hadir di daerah itu, dia harus patuhi. Jadi kalau ada niat baik dari kepala daerah, pasti undang-undang ketenagakerjaan ini bisa jalan dengan baik. Menurut Pak Leo sendiri, Pak? Undang-undang 13 2003 ini sebetulnya bicara tentang hak-hak buruh dan itu secara keseluruhan. Kalau kembali ke Papua, di Papua ini sebetulnya kita sudah punya otonomi khusus. Dan dalam konteks otonomi khusus, kita saat ini kan lebih banyak bicara tentang yang lagi hangat-hangat tentang MRP, DPRP, dan lain-lain sebagainya. DPRK Tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Alex tadi itu benar. Memang perlu ada sinkronisasi, koordinasi di tingkat pemegang kebijakan untuk bisa memastikan adanya keberpihakan dalam konteks otonomi khusus untuk kepapuaan. Tetapi juga di sisi lain bagi karyawan yang sudah bekerja, memang segala sesuatunya itu harus adil itu. Harus adil. Perusahaan dapat untung, manfaat, tidak melupakan hak-hak karyawan. Dan hal ini sebetulnya juga tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar, tapi juga perusahaan kecil, kontraktor, CV dan segala macam. Itu harus bisa menerapkan kebijakan yang sama. Kalau perusahaan untung, harusnya juga karyawan juga untung. Karena perusahaan tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada karyawan. Betul. Dengan demikian memang dalam hal implementasi undang-undang ini perlu ada pengawasan. Selain ada kesempatan kerja, yang namanya juga warga negara. Itu perlu diberi kesempatan karena ini ada kaitan dengan penghidupan keluarga.
Dengan demikian ketika peluang dibuka kemudian sudah diberikan kesempatan setiap hak-hak yang melekat entah dia pria maupun wanita. Itu harus diperlakukan sama. Hak-haknya terutama itu harus diperlakukan sama, diberikan sama, apapun itu. Sekarang ini kan lagi menggema juga Pak ya, mungkin di daerah-daerah lain ya, mungkin kalau di Mimika sendiri hal itu belum diterapkan ya. Misalnya contoh di Paniai bahwa putra daerah itu 100% mereka mengambil porsi untuk ASN. Nah, ini sesuatu langkah yang baik yang dilakukan oleh Bupati di Paniai waktu itu ya, dan mungkin daerah-daerah lain juga akan mengikuti gitu. Salah satu keberpihakan kepada orang-orang masyarakatnya sendiri, kepada orang asli Papua sendiri. Nah, kemudian terkait dengan masalah pekerjaan di dunia sekuler di luar dari ASN sendiri Pak, apakah menurut Bapak berdua undang-undang otsus itu juga harus diterapkan dalam perekrutan tenaga kerja? Saya mulai dari Pak Alex. Iya, saya kira ya itulah yang tadi saya sampaikan bahwa memang undang-undang dibuat dari payung hukumnya dari atas, turunannya ini harus kuat untuk menerjemahkan itu. Betul. DPRD, bagaimana DPRD itu fungsinya adalah bagaimana untuk membuat satu regulasi. Sebab itu kepala daerah itu harus ada inisiasi untuk sinkronkan koordinasi tadi seperti Bung sampaikan, komunikasi supaya bagaimana kita memperkuat baik undang-undang 13 2003 maupun turunan baik sesuai dengan undang-undang otonomi khusus yang dimana sudah dituangkan dari banyak sekian pasal itu, bagaimana untuk menerjemahkan itu kembali kepada kepala daerah, pimpinan daerah ya. Apalagi kita untuk Papua ini kan mudah karena kita diberi otonomi khusus, sehingga bagaimana untuk dengan dasar itu kita bisa berbicara, kita bisa memproduk suatu peraturan untuk memproteksi hak baik orang Papua maupun saudara-saudara kita yang lain yang ada di tanah Papua ini. Bagaimana untuk kita buat satu perda yang melindungi mereka dari hak hidup, hak dasar mereka, terutama untuk memperoleh pekerjaan. Gitu. Jadi memang sinkron harus otonomi khusus itu bagaimana untuk harus diterapkan dan disinkronkan, karena kita ini sudah memberikan kewenangan dari pusat untuk bagaimana kita menerjemahkan itu. Lewat regulasi regulasi di daerah. Kalau Pak Leo sendiri Pak, yang Bapak lihat misalnya di tempat pekerjaan Bapak sendiri sekarang gimana Pak? Kalau di pekerjaan kita itu kan sebetulnya regulasinya jelas. Jelas ya. Regulasinya jelas, hak semuanya diperhatikan dengan baik. Penuhi ya. Menjunjung tinggi HAM ya. Segala sesuatunya itu tidak ada main pilih-pilih ya. Semuanya dijalankan dengan benar. Luar biasa ya. Kita berharap ini kemudian dikopi oleh kontraktor-kontraktor. Oleh perusahaan-perusahaan kontraktor maupun privatisasi juga. Juga perusahaan-perusahaan yang tidak berafiliasi dengan perusahaan kami itu. CV-CV yang ada di kota, yang ada di mana, usaha-usaha kecil, toko, bahkan retail sekalipun. Itu diharapkan supaya tetap memperhatikan hak-hak karyawan. Nah, dalam hal perekrutan memang tadi kembali lagi. Kita sekarang punya persoalan dengan bagaimana orang asli Papua itu bisa memperoleh kesempatan. Betul, kesempatan. Untuk bisa diberikan akses pekerjaan. Nah, ini memang perlu afirmasi memang. Betul. Kalau kita biarkan dan kita berpikir bahwa mereka tidak bisa, kita yang salah itu. Sebetulnya semua upaya harus dilakukan. Termasuk memberikan peluang. Kalaupun gagal, jangan pernah mundur, harus tetap dikasih kesempatan lagi. Nah, ini kan trial error dan segala macam itu harus diberlakukan. Sehingga ada proses pembelajaran yang terjadi. Kalau tidak, sampai kapanpun yang namanya orang asli Papua bisa menjadi pengusaha yang sukses ataupun menjadi pekerja yang sukses, yang baik, yang bisa membantu perusahaan, itu tidak akan pernah
capai, apalagi kita bicara tentang kuantitas jumlah angkatan kerja atau jumlah tenaga kerja di suatu kabupaten sebesar Timika ini, Kabupaten Mimika ini. Fakta hari ini kan ketika kita bicara tentang tenaga kerja orang asli Papua misalnya, ini kita tidak bicara tentang diskriminasi negatif ya. Siap. Ini diskriminasi positif terus. Bagaimana kita meningkatkan jumlah orang asli Papua dalam konteks Undang-Undang 2023 ini, afirmasinya lokal konteks itu perlu memang dilakukan untuk bisa pertama memproteksi hak-hak dasar orang asli Papua, tetapi di sisi yang lain juga ini bagian dari proses mengedukasi, proses pembelajaran, proses pemberian kesempatan sehingga mereka bisa berada di apapun pekerjaannya. Tidak hanya perusahaan yang kita konteksnya bonafide atau besar, tetapi dimanapun pekerjaan itu mereka bisa ada di situ. Dimulai dari hal kecil mungkin. Hal kecil dulu, jadi diberikanlah kesempatan. Demikian. Kalau saat ini lagi viral itu kan, di bandara. Di bandara, Ini saya ikuti minggu lalu itu kan bandara viral sekali. Kita punya bandara yang super mega ya. Bandingkan dengan bandara yang lain di tanah Papua, mungkin kita punya masih Kabupaten Mimika yang luar biasa. Tetapi di tingkat jumlah tenaga kerja yang ada di sana, kita bahkan tidak bisa menemukan orang asli Papua yang menjadi cleaning service ataupun apapun yang punya toko di atas tempat bandara itu. Nah, saya pikir ini menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Betul. Bukan hanya pemerintah daerah, tetapi juga kita para pengusaha-pengusaha yang sadar akan adanya situasi seperti itu harus bisa melakukan upaya. Kasihlah kesempatan membina lah. Bina. Saudara-saudara Papua kita ini, supaya mereka bisa sama dengan kita. Yang sudah berhasil, saudara-saudara senofantara. Karena kalau kita tidak sampai di titik itu, sampai kapanpun tidak akan pernah kita dapat berpikir bahwa orang asli Papua harus di posisi pekerjaan atau punya usaha. Itu akan susah. Makanya mari kita sama-sama membantu, sehingga kita mendukung bangsa kita berkembang. Betul. Dari timur sampai barat. Saya setuju Pak Leo. Nah Pak Alex sendiri Pak, mungkin pernah juga dulu memberikan statement ya bahwa memang di bandara itu kondisinya seperti itu. Nah mungkin Pak Alex sendiri sudah pernah nggak ke sana Pak? Maksudnya menyatakan kenapa kok porsinya nggak ada? Terus mana data kalian? Pernah nggak seperti itu Pak? Untuk tenaga kerja yang ada di bandara seperti yang Pak Leo sampaikan tadi. Itulah memang benar. Terkait dengan hal ini kita agak sulit untuk kita beberapa kali kita sudah pernah RDP, tapi agak sulit karena dia juga di bawah di situ kan bandara ini ada dua, dari sumber dana dari APBN dengan APBD dan APBN. Jadi ada juga dikontrol dari di situ kan dari kementerian juga ada. Kementerian Perhubungan sendiri, kemudian kabupaten untuk kabupaten kan lewat dinas perhubungan sendiri. Tetapi untuk memang benar yang untuk cleaning service, kemudian yang di luar yang untuk pajak dan lain yang itu memang seharusnya itu harus ada banyak orang Papua di situ. Karena itu kan supaya kita munculkan kearifan lokalnya. Betul. Orang Papua yang ada situ. Tetapi selama ini kan memang betul apa yang Bob bilang tadi itu memang tidak ada. Dan soal ini yang selama ini berkali-kali saya juga terus dibicarakan hal itu. Beberapa kali memang kita terkait dengan hal itu. Tetapi mereka menyampaikan bahwa sementara kita lagi dibenahi, dikembangkan, dan padahal ratusan miliar itu masuk ke situ untuk pengembangan, penimbunan, segala macam, pengembangan gedungnya dan lain-lain. Tetapi itu yang faktanya yang terjadinya seperti itu, sehingga tapi saya kira itu tidak terlambat. Jadi ini bagaimana kita harus berpikir untuk harus merekrut itu, baik petugas yang yang petugas yang dari perhubungan yang security banyak ya. Harus kasihlah porsi ya Pak.
kasih porsi. Papuanya harus ada di situ. Iya. Sehingga ada wajah-wajah orang Papua, kemudian dari situ orang, karena di bandara ini kan itu kan bukan hanya orang Timika saja, tetapi orang tinggal transit segala macam itu kan pasti lewat bandara itu dan orang akan lihat. Dan ketika tiba di sini, loh siapa ini yang kerja gitu ya? Iya. Kok nggak ada wajahnya Mimika gitu? Putra daerah di sini mana gitu ya? Putra daerah tidak ada, itu yang harus kita perlu berpikir bersama. Harus kasih kesempatan tadi seperti Pak Leo bilang, kasih kesempatan. Iya. Oke Pak, lanjut lagi Pak. Jadi tadi ini kan soal keberpihakan juga ya. Nah kemudian Pak Leo sendiri sebagai salah seorang intelektual yang memperoleh ilmu yang banyak lah sampai menuntut ilmu ke luar negeri gitu ya. Nah Bapak sendiri menilai kira-kira SDM seperti apa yang harus Bapak siapkan sebagai kaum intelektual kepada generasi di belakangnya Pak Leo sehingga mereka boleh bersaing untuk bagaimana mereka menjadi orang-orang yang berperan di Kabupaten Mimika. Ya, saya pikir untuk saat ini lembaga-lembaga donor kita yang ada di Timika, satunya itu banyak menciptakan kader ya. Iya. Kader-kader yang menyekolahkan banyak ya adik-adik anak-anak daerah ya. Anak-anak daerah banyak yang disekolahkan. Nah, memang proses pembentukan kader itu ada tidak hanya tentang intelektualitas saja, tapi karakter ya. Karakter building itu ya memang harus bersamaan dengan proses pendidikan peningkatan intelektualitas dari sisi pengetahuan, EQ-nya. Di sisi lain ya kalau kita bicara tentang EQ sudah lebih luas lagi. Itu bagaimana hubungan dia secara personal dengan orang lain. Emosionalnya. Ketika dikirim keluar untuk sekolah, dia harus bisa berbaur dengan siapa saja. Betul. Ini kan bagian pengetahuan yang tidak kita dapat di bangku sekolah. Kita tidak dapat berhubungan dengan siapa secara khusus itu dengan 1+1 bukan itu ya. Tapi lebih ke pribadi kita membuka diri untuk bertemu, bersahabat, membangun relasi dengan siapa saja tanpa terkecuali. Betul. Nah, proses ini memang perlu dilakukan. Sehingga ketika kembali ke daerah itu dia siapapun di antara kita anak Papua maupun siapa saja, itu tidak akan minder berhubungan dengan siapapun itu. Karena ketika kita berbicara tentang pekerjaan ini, kita berbicara tentang banyak orang yang ada di dalam suatu pekerjaan itu. Kita perlu saling interaksi untuk membangun harmoni, lalu kita mencapai tujuan dari organisasi itu. Nah, intelektualitas yang dibutuhkan memang intelektualitas yang intelektual yang memiliki emosional yang bagus. Sehingga kemudian punya kemampuan untuk berinteraksi dengan siapa saja. Sepintar-pintar siapapun, kalau tidak mampu bersosialisasi, berkomunikasi dengan orang lain, buntu juga Pak ya. Itu susah untuk dia. Susah ya, benar-benar. Susah ya. Karena kita makhluk sosial ya. Kita bukan makhluk yang hidup di entah berantai. Kita perlu banyak orang, kita butuh teman, kita butuh saudara. Kita butuh sebuah tim gitu ya. Tim yang solid. Kita butuh kebiasaan. Butuh orang-orang. Berinteraksi, bersosialisasi dengan orang lain. Bagaimana satu dengan yang lain saling memberi ide Pak ya. Gagasan itu akan terbangun dengan sendirinya. Bahkan ketika saya tidak tahu sesuatu dan saya punya teman yang tahu, dia mungkin akan bercerita bagaimana itu barang bisa dihasilkan. Dia akan berbagi. Sehingga kita tidak hanya mengejar jasa dong. Betul. Kita perlu membangun relasi, sahabat, teman. Sehingga kita belajar sesuatu yang tidak kita tahu. Dengan demikian kemampuan intelektualitas kita itu akan berkembang seiring dengan meningkat ya. Dia berkembang, meningkat seiring dengan bersamaan dengan emosional kita dalam bersosialisasi. Ya, Pak Leo dengan Pak Alex pernah nggak punya pengalaman misalnya ketika mencari pekerjaan kok kayak nggak dapat gitu, misalnya pernah nggak gitu? Misalnya sudah tes nih, belum lulus gitu. Pernah nggak Pak Alex? Jadi benar. Jadi kalau
menurut saya melihat bahwa seperti tadi bilang LPMK. Dulu sekarang PMK. Ini kan dia termasuk saya juga, mungkin Bung Sidil lagi, kita ini kan produk dari situ. Selama waktu saya kuliah di Manado, saya terus mempertanyakan juga terkait dengan input outputnya. Betul. JPMK atau LPMK ini kan bagian dari mitra dari Freeport. Sehingga bagaimana dia harus mempersiapkan juga, bukan hanya di biaya anak-anak saja, tetapi bagaimana untuk mereka selesai pulang, mereka harus bagaimana untuk mereka memperoleh lapangan kerja. Dengan cara apa? Bagaimana mereka akan bisa melihat tim kerjasama yang ada di setiap kota studi. Dari situ mereka bisa memperoleh, mereka punya nilai atau mereka punya karakternya. Kayak mandirinya seperti apa, terus profesinya apa. Nah, itu kan dari situ pasti mereka sudah dapat laporan-laporan atau hasil dari tim kerjasama antara PMK sendiri dengan kota studi itu. Dengan itu menjadi dasar untuk bagaimana kualifikasi mereka untuk mereka ini harus bagaimana mendorong untuk harus mendapatkan suatu pekerjaan begitu selesai. Karena pengalaman atau banyak sekali selama ini berapa tahun saya lihat kasihan. Anak-anak ini kan ada juga yang seperti tadi Bung sampaikan bahwa kurang komunikasi. Akhirnya mereka punya IQ-nya bagus, untuk detailnya bagus, tetapi karena mereka tidak mampu untuk komunikasi, mungkin tidak pergaulannya kurang. Akibatnya apa? Mereka cepat terpengaruh dengan lingkungan. Betul. Akhirnya semakin hari mereka semakin minder, kemudian terpengaruh dengan lingkungan. Itu membuat saya banyak sekali yang saya melihat dan saya amati seperti itu. Saudara-saudara kita, teman-teman maupun adik-adik kita yang baik dari khususnya untuk Kamume dan Kamoro maupun lima suku kekerabatan ya. Bahkan anak-anak yang sudah lahir besar di sini yang sudah akomodir dari PMK, itu yang terjadi. Jadi yang paling penting di sini adalah bagaimana untuk kita harus dibiayai mereka keluar, harus bagaimana pulang, harus kita juga harus support mereka untuk bagaimana. Betul. Karena saya sendiri melihat juga bahwa waktu kurang lebih 3 tahun saya di Freeport, saya melihat bahwa memang hari itu mereka mulai bagaimana mereka tidak minta tenaga kerja lewat dinas terkait di Kabupaten Mimika, tetapi bagaimana mereka orbitkan keponakan, saudara, ipar, ini kan terus jalan ini. Ordal. Itu saya sendiri melihat. Sekarang akhir-akhir ke sini sudah semakin parah. Semakin parah karena begitu adanya kontraktor. Kemudian yang ini mereka datangkan karyawannya langsung dari luar. Sehingga itu agak sulit untuk mengontrol Pak kami, apalagi untuk mungkin kalau dinas terkait tadi ada di sini saya jelaskan. Sekarang pencakir itu sudah berapa ribu ya? Sudah ribuan. Sudah ribuan. Bahkan lalu saya ikuti di media itu dari dinas sendiri menyampaikan bahwa banyak yang tidak terdaftar. Kemudian di perusahaan-perusahaan juga yang tidak minta tenaga kerja lewat disnaker sendiri. Itu faktor-faktor juga. Sehingga bagaimana untuk mengontrol ini adalah kembali ke kepala daerah, Bung. Bagaimana kepala daerah ini harus punya niat, inisiatif niat bagaimana untuk harus memperdayakan orang Papua maupun saudara-saudara Nusantara yang ada di Mimika ini. Karena Mimika ini kan dijuluki dengan kota industri ya. Bagaimana untuk kita harus memproteksi. Jadi itu kendalanya. Makanya sekarang ini kan Bung sendiri juga tahu bahwa sekarang kita lihat banyak yang tinggal karyawan-karyawan di Freeport ini. Banyak yang datangkan langsung rekrut langsung dari luar maksudnya. Akhirnya mereka tinggal 6 bulan tinggal di barak, mereka cuti. Masa waktu saya sebelum saya DPR juga itu yang terjadi. Teman-teman banyak yang lewat kontraktor cuti
Terus banyak departemen yang bukan departemen, kontraktor ya. Mereka ada kontraktor dari luar ya. Sehingga untuk anak-anak daerah sendiri maupun masyarakat Kabupaten Mimika untuk mendapatkan pekerjaan agak sulit. Semakin terbatas ya. Mereka tidak minta lewat disnaker. Iya. Nah itu akhirnya pengangguran meningkat, kemudian terjadi masalah juga masalah sosial timbul ya. Iya. Makanya tadi kita bilang bahwa itu untuk mendapatkan pekerjaan itu kebutuhan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Iya. Itu faktor-faktornya. Oke, saya kembali lagi ke Pak Leo sebagai seorang intelektual ya, orang yang berpendidikan tinggi gitu ya. Menurut pengamatan Pak Leo sendiri, skill seperti apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di Mimika lah, ya, terutama di area PT Freeport sendiri, sehingga perusahaan-perusahaan ini tidak harus rekrut dari luar, kenapa nggak dari sini saja gitu. Mungkin salah satu contohnya adalah dengan nanti sesudah ini akan ada BLK. Menurut Pak sendiri gimana Pak? Iya, ketika kita bilang Mimika sebagai kawasan industri, otomatis segala sesuatu yang berkaitan dengan industri disiapkan. Nah, kita punya PT Freeport, sebuah perusahaan raksasa, salah satu terbesar di dunia. Dia orientasinya tambang. Betul. Dan ketika kita bicara tentang tambang, itu butuh engineer. Betul. Orang-orang ahli tambang, orang-orang mesin, orang-orang elektro dan lain-lain. Nah, kebutuhan ini memang harus dipenuhi. Saya tergabung di dalam tim Freeport yang berbicara kemudian menyeleksi anak-anak Papua untuk masuk. Kita memang tidak sedikit juga saudara-saudara kita dari Papua yang memenuhi kriteria. Sudah masuk ya? Sudah masuk. Tetapi memang ketika bicara tentang kriteria untuk masuk ke pertambangan, kita memang membutuhkan engineer, skill gini, khusus ya? Ya betul. Kalau sosial pasti ada, tapi terbatas. Jumlahnya terbatas ya. Tapi kalau hal-hal yang bersifat skill khusus, ya itu memang pasti kebutuhannya besar. Nah, ketika datang kebutuhan akan tenaga kerja dengan skill khusus, kadang-kadang perusahaan sebesar Freeport pun kewalahan untuk bisa mendapatkan tenaga kerja Papua sesuai yang mereka mau, sesuai kriteria yang dibutuhkan. Demikian juga saya pikir perusahaan-perusahaan yang kontraktor, kontraktor yang berafiliasi dengan PT Freeport, tambang itu adalah kontraktor yang memang dia punya scope work di area tambang. Betul. Nah, pastinya dia juga butuh kualifikasi berkaitan dengan teknik. Nah, kita masih khususnya Amumeka Moro juga Lima Kerabat, kita masih terbatas. Dalam mencetak engineer, dalam mencetak orang-orang yang khusus di bidang khusus, sangat terbatas. Jadi kita masih rata-rata sesuai dengan pengalaman saya di pendidikan itu. Saya juga kan pernah kerja di yayasan yang menangani adik-adik Amumeka Moro dan Lima Kerabat. Kita kesulitan untuk bisa menghasilkan orang-orang yang masuk ke sekolah-sekolah teknik. Kalau masuk ke sekolah sosial itu tidak sedikit. Banyak sekali. Tapi yang teknik ini masih terbatas ya? Sangat terbatas. Itu kenapa Pak? Ya, saya pikir itu karena memang adik-adik kita itu tidak disiapkan sejak awal. Pendidikan dasar itu penting. Betul. Ketika kita mau menghasilkan engineer, berarti kita memang harus siapkan kemampuan matematikanya dari awal lah, sejak dasar ya. Itu dasar sekali itu. Makanya pendidikan dasar harus diperkuat. Iya. Pendidikan SMP, SMA itu kan hanya melanjutkan. Sekolah dasarnya ini. Sekolah dasarnya itu harus memang diperkuat. Kita tidak boleh main-main dengan sekolah dasar. Guru-gurunya harus kita kasih memiliki kualifikasi yang bagus. Termasuk kita menyeleksi guru-guru yang memang passionnya guru untuk mengajar gitu. Kita harus menyiapkan orang untuk menjadi tenaga guru yang berdedikasi hanya fokus mengajar gitu. Untuk bisa mereka fokus, kita berikan semua akses yang ada. Kita kaya di satu kabupaten ini. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Di dalam hal keuangan saya pikir
7,5 triliun yang Bung Arus sudah putuskan itu. Iya. Itu kecil itu kalau hanya kita mau alokasi untuk mendukung guru. Berapa ember sih Pak ya itu ya? Kecil, gitu kan. Jadi pendidikan dasar menjadi kendala sehingga ketika kita kirim adik-adik kita keluar, jangankan mereka, kami juga pernah mengalami situasi yang susah untuk bisa bersaing Di luar di ya? pendidikan luar di sana, karena mereka di sana sudah siap. Pendidikan dasarnya bagus Pak ya? Dasarnya bagus sekali. Jadi ketika kita sudah mulai duduk untuk tulis rumusnya, kita kebingungan. Mereka sudah tahu jawabannya. Kita masih bergelut dengan rumus. Satu kali 24 jam tidak dapat itu hasilnya. Mereka hanya lihat soal, jawabannya mereka sudah tahu. Nah ini kan kompleksitas persoalan dalam bidang pendidikan yang memang harus kita benahi. Ya. Kalau kita mau menghasilkan SDM yang berkualitas. Betul. Pendidikan dasarnya harus dibenahi. Dan turunan-turunannya lanjutannya SMP, kemudian menyesuaikan SMA. Lalu masuk ke jurusan IPA kalau kita bicara tentang kita mau hasilkan engineer. Teknik ya. Karena tidak ada tenaga orang sosial yang masuk jadi insinyur. Semua harus melalui proses itu. Hitungan-hitungan banyak itu ya. penting sekali. Iya, kalau Pak Alex sendiri Pak dari sebagai anggota dewan nih, sebagai wakil ketua lagi, termasuk ketok-ketok Palu ini, 7,5 triliun itu kira-kira untuk pendidikan, terutama keberpihakan kepada adik-adik kita nih yang di bawah nih, gimana Pak? Ya, jadi memang hal itu menjadi atensi kita selama ini. Memang itu menjadi atensi kita bagaimana untuk mendukung anak-anak kita ini harus mereka mendapatkan hak berpendidikan dengan baik. Namun ada faktor-faktor yang selama ini muncul, itulah dinamika di dalam pemerintahan sendiri, kemudian dari dinas sendiri. Nah ini faktor-faktor yang saling keterkaitan Pak ya? Saling keterkaitan. Begitu satu kepala dinas dia ini nanti muncul lagi yang baru, berubah lagi. Kebijakan lain orang lain. Betul. Tadinya sudah berpihak, tapi saya sudah ganti, lain lagi ceritanya begitu. Nah, tadi Bung menyampaikan bahwa kita lemahnya di pendidikan dasar itu. Betul. SD dengan SMP itu paling penting. TK, SD, SMP itu yang betul-betul membentuk kita. Dan ini yang kita lemah, sehingga memang adik-adik atau termasuk kita juga ini memang karena lemahnya dari dasar, sehingga untuk memilih kalau sudah di SMA mau masuk di IPA susah ya? Takut hitungan juga Pak? Kemudian nanti di perguruan tinggi juga kita ini teknik atau jurusan yang berhubungan pertambangan macam. Sebetulnya kalau ada niat, mungkin diperkuatkan ya ini bisa, tetapi langsung dari dengar atau mungkin mau pilih jurusan takut. Udah takut duluan Pak. Takut duluan itu ya. Memang adanya kita ini agak kurang di situ. Tetapi kalau bersyukur mungkin puji Tuhan sekarang kan sudah mulai ada. Udah mulai muncul ya. Mulai muncul lah karena dengan adanya ini. Tapi dari sisi APBD tadi memang itu pendidikan itu yang memang selama ini memang hampir kita alokasikan hampir paling besar itu pendidikan dengan PU pendidikan kesehatan ini yang kita memang diprioritaskan, tetapi faktornya seperti tadi sebenarnya APBD besar ini jumlah apalagi kita Kamoro tidak terlalu banyak, kemudian dengan 5 kerabat yang lain maupun anak-anak yang saudara-saudara anak-anak kita yang dari Nusantara yang lain banyak, tidak terlalu banyak untuk akomodir itu, tetapi itulah dinamika terus berjalan, kemudian terjadi di dalam birokrasi sendiri, terus kepala dinas satu punya program bagus, tetapi muncul satu akhirnya macam-macam itu yang terjadi di dalam selama ini selama kurang lebih 4 tahun ini. Yang terjadi. Sebab itu yang paling penting di sini adalah saya kembali lagi bahwa kepala daerah itu yang harus bijaksana. Kepala daerah yang harus peduli, harus bijaksana bagaimana untuk mengatur APBD yang cukup besar. Fantastis Pak. Iya, hampir
empat kabupaten. Kalau kita membandingkan dengan kabupaten lainnya, 4 kabupaten. Besok ini bisa saja jadi 8 ke atas ya. 8 triliun ke atas. Iya. Jadi bagaimana ya, mudah-mudahan besok bagaimana bupati ini harus orang yang betul-betul orang yang geli melihat hal itu supaya peduli dengan daerah ini supaya bisa membangun daerah ini, terutama dari aspek pendidikan. Oke. Jadi gini Pak Leo dengan Pak Alex, ini kan kita berbicara tadi bekerja di perusahaan. Nah, kesempatannya kan tidak sebanyak yang diharapkan gitu ya. Nah, kalau menurut Pak Leo sendiri dan Pak Alex, nanti saya mulai dari Pak Leo, bagaimana mindset itu dirubah sehingga jangan mau jadi pekerja tapi jadi pengusaha? Menurut Pak Leo bagaimana? Justru ini ya, kalau kita lihat tren global saat ini, kita sebetulnya didorong, para generasi muda itu didorong untuk menjadi pengusaha. Entrepreneurship itu ya? Iya. Harusnya orang muda kita mulai berpikir ke sana, bukan lagi berpikir jadi karyawan. Jadi pekerja. Ya. Tidak sedikit juga yang berhasil. Orang muda banyak sekarang saat ini. Iya. Sudah mulai berpikir untuk bagaimana mengembangkan usaha. Jadi saya pikir sudah tidak zaman lagi kita menjadi karyawan. Tapi memang sebagian besar masih membutuhkan pekerjaan. Nah, ketika kita lihat realitas sosial kita, di mana banyak orang membutuhkan pekerjaan, lalu kita juga ikut menjadi pencaker, itu kita menambah jumlah orang yang cari pekerjaan. Betul. Jadi kenapa tidak kita berpikir untuk, ayo kita jadi pengusaha, kan gitu. Iya. Ya, dengan menjadi pengusaha, kita memberikan kesempatan bagi banyak orang yang lain yang cari pekerjaan untuk bisa dapat pekerjaan. Menciptakan lapangan pekerjaan. Menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi peluang saat ini memang tuntutan global, apalagi Indonesia saat ini, itu sedang berpikir untuk mencetak lebih banyak pengusaha muda ya, pengusaha. Sangat muda ya. Yang tua bukan berarti juga aman-aman. Betul. Kita juga harus berpikir bagaimana mendukung situasi sosial kita dengan memberikan diri menjadi pengusaha, memberikan peluang apapun pekerjaan itu. Iya. Sehingga kemudian bermanfaat bagi banyak orang. Ya. Pak Alex sendiri jadi pengusaha gimana, Pak? Iya, kalau saya melihat memang untuk betul, memang zaman ini itu bagaimana kita harus berpikir untuk untuk kembangkan usaha atau usaha. Nah, salah satunya yang mungkin saya lihat dari tadi terkait juga dengan tenaga kerja yang bagaimana kesiapan yang mungkin baik yang berpendidikan maupun non berpendidikan. Karena kita di Mimika ini kan kita tidak pungkiri dari ada juga yang saudara-saudara kita yang ada yang non pendidikan. Nah, hari ini saya lihat saudara kita siapa? Pati Pagau, saudara Maximus Tipagau. Bukan ini kan dia seorang pengusaha. Selama ini kan memang kita bicara BLK ini. Tetapi kan BLK ini kan berapa kali juga kita sudah undang dinas terkait untuk mereka menjelaskan hal ini bagaimana untuk kita mengembalikan BLK ini dan kita mendidik, memperdayakan anak-anak ini dari situ supaya untuk semua aspek atau untuk bidang pekerjaan mereka kita dipersiapkan, terutama untuk baik dari Freeport maupun perusahaan-perusahaan yang ada di Mimika ini. Pelatihan-pelatihan. Yayasan Somatua ya. Di sekitar SP2, Pemda, Belanda. Itu bagus sekali sehingga di situ itu mereka dia bisa lakukan pembekalan training khusus. Betul. Sehingga mereka itu siap untuk dipakai ya begitu. Itu yang bagus. Saya lihat video-video dari dulu Belanda itu di Papua khusus mereka fokuskan di Hollandia dulu, sekarang di Jayapura. Ini kan saya lihat video itu mereka itu betul-betul sisi lain mereka jaya kita, tetapi sisi lain mereka berdayakan kita. Jadi betul-betul walaupun berpendidikan atau non berpendidikan mereka bagaimana dididik untuk mereka bisa jadi tukang bangun, punya keahlian ya. Listrik, bisa jadi mesin, bisa jadi bagian bidang tukang kayu, peternakan, perikanan ya. Akhirnya orang-orang tua yang dulu dididik dari Belanda itu bagus.
skill mereka khusus ya. Bagus. Khusus ya. Makanya untuk hari ini saya melihat contoh saudara kita yang Pak Marsdi Pagau, dia lakukan Maximus, ya? bagus. Itulah yang kita harus kembangkan. Kalau dari pemerintah tidak jalankan, ya bagaimana inisiasi kita untuk itu? Itu yang saya kira itu bagus untuk kembangkan. Sampai di hari ini saya lihat mungkin dia kerjasama dengan Pemda yang lain, termasuk Pemda Papua Pegunungan. Itu. Jadi, itu faktor yang menjadi kendala untuk dari perusahaan mau merekrut. Khusus kami yang kamu atau di suku, bahkan saudara-saudara kita yang lain ini itu mereka kan pasti tolak ukurnya itu skillnya, karena tidak mudah untuk mereka rekrut macam Freeport tadi bilang orang-orang yang memang yang khusus ya, khusus ya, insinyur atau mungkin pertambangan itu geotek dan lain-lain seperti itu ya. Oke. Ya, terus Pak Leo dan Pak Alex, ini kan sesuai dengan tema kita, keberpihakan kepada masyarakat lokal, orang-orang Papua yang ada di Kabupaten Mimika. Orang Papua ini kan sudah diterjemahkan sangat luas. Asli Bapak, asli dua-dua, asli Bapak atau asli Mama, atau orang-orang yang lahir di sini, gitu ya. Kalau Undang-Undang Otsus tahun 21 tahun 2001 gitu ya. Nah, ini di hari menjelang Hari Buruh ini gitu ya. Apa yang bisa Bapak sampaikan kepada perusahaan-perusahaan ini sehingga mereka membuka peluang bagi putra daerah, orang-orang yang dikatakan sebagai putra daerah ini, seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga mereka dikasih peluang, seperti Pak Leo bilang, mereka harus dikasih peluang gitu untuk mereka bekerja, kasih kesempatan sehingga mereka boleh berkembang gitu. Pak, apa yang Bapak sarankan ke perusahaan-perusahaan yang ada di Mimika sendiri? Iya, yang pertama dari sisi upaya kita semua ya, dari sisi sosial kemasyarakatan kita, memang kita harus bahu-membahu, karena ini bukan hanya tanggung jawab perusahaan-perusahaan yang ada. Betul. Tapi kita juga apapun pekerjaan kita yang bisa kita lakukan kemudian memberikan peluang bagi orang lain, itu baik untuk bisa terus didukung. Yang kedua tentu ketika kita bicara tentang keberpihakan kepada orang asli Papua, saya sepakat bahwa orang asli Papua itu sudah lebih luas ya untuk sangat kita luas semua ya. Nah, saya pikir praktek-praktek yang mendatangkan tenaga kerja dari luar itu mungkin ketika kita lihat sudah tidak ada lagi skill tidak ada di daerah, itu boleh lah. Tapi kalau masih ada dan masih bisa diusahakan untuk didapatkan, sebaiknya berikan peluang. Betul. Supaya jumlah tenaga kerja yang begitu banyak di kabupaten ini itu bisa diserap. Karena kalau kita langsung ambil dari tempat lain atau karena ada keluarga, ikatan emosional keluarga, jadi kita bawa semua, kan tidak jadi kontribusi untuk daerah PAD juga. Langsung lari, uangnya semua biasa. Uang dibawa keluar. Iya, dari tempat kerja naik pesawat langsung kembali. Tidak ada kontribusi apa-apa. Belanja di sana. Semua cuma dibawa ya. Tapi kalau ada warga asli Papua atau warga yang ada di Papua ini, ada di Kabupaten Mimika, karena kita sedang bicara dalam konteks ini, kalau diberikan peluang ini pasti juga akan kembali ke daerah. Di kabupaten ini dan tentu akan berkontribusi bagi pembangunan daerah. Nah, demikian juga ketika ada peluang untuk diberikan kesempatan usaha bagi masyarakat kita yang ada di sini, yang diberikan oleh perusahaan setelah Freeport maupun kontraktor yang ada ataupun pemerintah daerah. Sebaiknya tetap diberikan kesempatan pada orang asli untuk bisa menjalankan usaha itu. Kita bimbing mereka. Harus diawasi, Pak. Harus diawasi. Dibimbing terus. Dibantu untuk mengembangkan diri. Sampai berhasil ya. Nah, dalam konteks usaha tentu kita tidak hanya bicara di konteks bisnis besar ya, hanya kontraktor besar. Kita perlu juga mendidik masyarakat kita, membantu untuk bisa punya kemampuan wirausaha, UKM. Misalnya kalau saat ini kita lihat yang menjual bakso ini hanya contoh saja.
yang jual bakso misalnya saudara-saudara kita dari wilayah lain. Iya. Kenapa tidak orang Papua juga, orang asli Papua melakukan hal yang sama, jualan bakso? Iya. Nah ini perlu dibantu. Sepertinya receh Pak ya, tapi tiap hari gunung juga Pak. Omsetnya besar itu. Besar juta-juta Pak per hari. Iya, omsetnya besar. Iya. Dia bisa mengalahkan kita yang karyawan 1 bulan baru gaji. Dia pulang naik pesawat Pak. Kita lagi pikir tiket, dia beli tiket jam ini juga. Iya. Kan begitu. Iya betul. Begitu juga dengan usaha-usaha yang lain, sayur mayur atau apalah. Kita perlu bantu sama-sama. Kita sebagai manusia memang perlu saling mendukung. Betul. Saya waktu studi kan belajar tentang public entrepreneurship. Bagaimana kita membuat situasi sosial itu kemudian bisa berdampak kepada masyarakat yang lebih luas gitu. Hal-hal seperti ini saya pikir ya harus kita lakukan. Harus dibangun terus Pak ya. Harus dibangun terus, harus saling mendukung terus supaya kemudian kita bisa merubah sosial kehidupan masyarakat kita itu. Pola pikir kita. Pola pikir, kebiasaan kemudian bisa kita sama-sama berubah. Dengan demikian kondisi ekonomi, kondisi sosial dan lain sebagainya lalu kemudian terus semakin baik dari waktu ke waktu. Oke, mungkin juga ke Pak Alex sendiri Pak, mungkin ada salah satu imbauan supaya ketika ada kesempatan juga dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Menurut Pak Alex bagaimana? Benar sekali, memang banyak kesempatan yang diberikan juga kepada kami khusus Agung Megamoro maupun 5 kerabat yang lain. Nah, khususnya dan juga saudara-saudara kita yang lain pada umumnya orang Papua. Nah, baik dari Freeport maupun maupun dari usaha mereka sendiri. Nah, tetapi memang ada beberapa faktor-faktor yang membuat mungkin mereka itu tidak jalan yang baik juga, ya. Karena ada faktor budaya. Akhirnya usaha itu tadinya jalan baik, tetapi tidak pada akhirnya juga tidak jalan baik. Itu adalah faktor mungkin lingkungan, faktor pergaulan pergaulan atau lingkungan tempat mereka tinggal. Usaha. Itu menjadi faktor. Jadi memang kesempatan ini saya mungkin sarankan bahwa kesempatan yang sudah diberikan itu kembangkan baik. Entah itu dari Freeport kasih bagaimana untuk jadi pengusaha, dididik dari lewat mungkin sekarang lewat SLD SLD atau dari usaha sendiri atau mungkin yayasan JP, maka itu perlu untuk kesempatan diberikan itu gunakan baik dan dikembangkan. Karena hari ini kita melihat bahwa memang pencakar di Mimika ini sudah ribuan, sudah banyak sekali. Banyak ya. Ditambah lagi dengan saudara-saudara kita yang 8.000 berapa itu sekian 300 moker yang sudah moker dilakukan di 2017 lalu. Kemudian hari ini juga seperti tadi saya sampaikan memulai dari saya di Freeport, mereka sudah mulai rekrut dari kontraktor dari luar masuk. Entah itu mungkin mereka juga untuk seperti tadi menjelaskan bahwa harus mereka dipertimbangkan dari sisi background-nya dan lain. Tetapi sisi lain juga itu mereka masuk juga ada kekeluargaan, karena ipar, keponakan, nah, itu juga jalan internal dari contohnya di Freeport sendiri. Nah sekarang itu kembali ke untuk di perusahaan yang lain yang ada contoh seperti macam di supermarket, shopping dan lain-lain ini juga kan belum ada, selain dari bandara tadi belum ada banyak lagi tempat lainnya juga yang banyak orang Papua berpihak ya. Papua saudara-saudara kita ini kan sebenarnya banyak yang tamatan SMA, tamatan sarjana juga banyak. Sarjana juga banyak. Sudah banyak ya. Sementara mereka mendapatkan di Senaker, mereka juga bisa dipekerjakan di situ. Nah, hari ini memang peluang kerja seperti tadi Freeport yang rekrut lewat kontraktor itu mereka datangkan saudara-saudara dari luar. Hari ini juga sementara rekrut di smelter di Surabaya ini kan beberapa hari lalu saya baca informasi mereka bikin ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 di Surabaya sendiri itu kan ada ring-ringnya sampai di Jakarta. Sementara kita ini padahal mereka kelola hasil dari sini. Nah itu juga masalah yang harus kita
bicarakan juga bagaimana untuk membuka lapangan kerja gitu. Jadi saya itu kembali saya mengingat kembali dulu saya 5 tahun di Manado, saya kuliah di sana, saya melihat di sana itu mereka betul-betul mereka kembali ke tadi bagaimana untuk menerapkan Undang-Undang 13 2003 itu turunannya itu mereka sudah atur dengan baik. Mereka menerjemahkan dengan baik peraturan gubernur maupun peraturan bupati. Sehingga di sana kalau kita masuk di sana silakan dari pengusaha dari manapun, entah orang Cina, entah orang dari mana, silakan datang kamu buka usaha di situ, tetapi dengan syaratnya ada ketentuannya, ada aturan yang memagari itu. Jadi silakan kamu datang dan kamu harus tanda tangan ini bahwa harus orang bekerja dari daerah Manado sendiri harus dipekerjakan dari luar sekian persen. Manado 70 dari luar, kamu silakan datangkan 30%. Itu sudah sepakat. Makanya tadi saya menyampaikan bahwa seorang kepala daerah itu harus orang yang punya jiwa bagaimana untuk jiwa peduli terhadap masyarakatnya, bagaimana untuk anak-anaknya, bagaimana untuk itu yang belum dilakukan Pak Alex ya. Itu yang belum dilakukan sampai sekarang. Itu yang hari ini belum dilakukan. Makanya saya lihat contoh seperti taruhlah Indonesia Timur ya, di Manado. Ini kan sudah mulai mereka lakukan itu, terapan itu, karena mereka betul-betul menerapkan itu, aturan menerjemahkan itu, turunannya sudah bagus. Walaupun mereka di sana kan bukan daerah otonomi khusus, tetapi mereka sudah setting baik sehingga siapapun datang harus tunduk, dia melihat kriterianya lalu merekrut tenaga kerja. Jadi sudah diatur dalam peraturan daerah sehingga dia merekrut harus sesuai dengan itu. Oke. Terima kasih Pak Alex. Mungkin statement terakhir Pak dari Pak Leo, bagaimana supaya perusahaan-perusahaan ini memberikan peluang bagi putra-putra daerah di sini, Pak? Ya, terima kasih. Saya pikir ini memang ketika kita bicara tentang pekerjaan itu kita bicara tentang kehidupan, kesinambungan kehidupan. Betul. Dengan demikian saat ini ribuan pencakar itu ada di Timika. Dari yang tamat di sini sampai dengan dewasa masih ada di sini. Kemudian juga saudara-saudara kita yang juga mengadu nasib. Di kabupaten ini adalah anak bangsa. Setiap orang perlu diberikan peluang. Saya harap setiap perusahaan, kontraktor maupun privatisasi, pemerintah daerah berikan peluang itu sehingga hal ini bisa berdampak pada kehidupan ekonomi keluarga. Kemudian di sisi lain juga bisa berdampak pada perubahan sosial di tengah masyarakat. Di sisi yang lain tentu keberpihakan terhadap orang asli Papua tetap harusnya menjadi prioritas. Meskipun saat ini masih tarik menarik, tetapi Undang-Undang Otsus bukan hanya bicara tentang posisi gubernur atau bupati saja, tetapi itu juga sebetulnya pemerintahan saja. Tetapi itu mengisyaratkan kepada kita pelaku ekonomi semua untuk bisa mengadopsi itu dan menjadikan itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari setiap pergerakan kita. Karena mau tidak mau bumi dipijak, langit dijunjung, kan kira-kira begitu. Siapapun yang datang berusaha di sini, prioritas keberpihakan pada orang asli Papua harus ada. Sekian persen, misalnya 70 atau 80%. Itu bukan tidak bisa kita lakukan asal kita punya hati untuk bisa ikut berkontribusi memajukan tanah ini, memajukan masyarakatnya, selain asli Papua tetapi juga seluruh anak bangsa yang ada di sini. Karena mau tidak mau kita punya tanggung jawab moral untuk itu. Betul Pak. Untuk menjaga, memastikan kehidupan masyarakat kita itu kebutuhan ekonominya, kebutuhan hidupnya itu bisa tercukupi. Dari Pak Alex terakhir Pak, himbauannya Pak untuk pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan ini supaya keberpihakan tadi boleh dilakukan Pak. Iya, himbauan saya bagaimana pengusaha apapun, pengusaha sekelas apapun yang ada di Mimika ini harus ada inisiatif. Inisiatif dan niat baik itu penting.
harus membiaki bagaimana untuk mempekerjakan itu harus rata. Keseimbangan itu penting. Artinya mempekerjakan saudara-saudara yang dari luar juga setara juga dengan saudara-saudara kita yang Papua, khususnya untuk tujuh suku atau luar suku Amungme dan Kamor, supaya mereka juga menjadi tuan di atas negeri ini. Karena sementara ini undang-undang khusus itu sedang digodok, sedang dibuat karena MRP juga baru saja mereka ini, dan pasti itu akan dimuat di dalam mereka punya rancangannya itu. Dari sisi akademisi sudah dirancang, sekarang bagaimana untuk digodok di pemerintah pusat dan ditetapkan, berarti suka tidak suka wajib untuk harus laksanakan itu. Jadi kita harus implementasikan itu. Melemahnya kita lemah karena kita tidak sebenarnya sudah kebebasan atau hak khusus yang diberikan kepada kami, tetapi kami sendiri tidak diterjemahkan. Sehingga sekarang dengan adanya MRP baru untuk Papua Tengah sendiri, bahkan juga mereka sudah bentuk asosiasi MRP sehingga ketuanya itu Pak Agustinus Angaiba sebagai orang Mimika sendiri sehingga bagaimana untuk kita mendukung hal itu, dan kita himbau bahwa pengusaha di bidang apapun yang ada di Mimika ini harus ada inisiatif baik untuk pekerjakan orang-orang asli Papua. Karena penduduk yang masuk di Mimika ini sulit untuk kita kontrol. Setiap hari, setiap saat, setiap hari, setiap minggu terus masuk terus. Akhirnya kita sulit untuk dikontrol. Ada yang mudah-mudahan dengan adanya mungkin besok kepala daerah yang akan kita terpilih ini, bagaimana dia harus punya orang yang bijaksana, bagaimana untuk dia buat satu pagar atau perda, ia harus koordinasi dengan DPRD sebagai regulator, bagaimana menerbitkan atau menerjemahkan turunan-turunan baik undang-undang ketenagakerjaan maupun undang-undang yang dari aspek lain. Pusat turun sampai di daerah. Terima kasih Pak Leo, Pak Alex. Demikianlah tadi perbincangan kita yang cukup panjang dengan kedua tokoh kita, Pak Alex Senawatme sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Mimika, dan juga Pak Leonardus Tumuka, tokoh intelektual Kabupaten Mimika. Keberpihakan hanyalah angan-angan ketika tidak ada fakta yang berbicara. Keberpihakan hanya sebuah kata-kata tanpa ada pelaksanaan. Demikian harapan kami, sehingga perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Mimika boleh memberi peluang bagi saudara-saudara kita yang ada di daerah ini, asli Amungme dan juga Kamoro, serta 5 suku kekerabatan yang lain, sehingga memiliki peluang yang sama untuk memperoleh pekerjaan. Demikian perbincangan kami di sore hari ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kami kru Antar Papua TV, radio Antar Papua, dan juga antarpapua.com, sebuah media online yang ada di Timika, mengucapkan selamat sore, sampai jumpa kembali. Sobat Antar Papua dimanapun kamu berada, tetaplah semangat. Salam dari Mimika. And I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.